Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh. Mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia. Mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu kasus, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. E-Redshop dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang software bawaan di VRTL View, bohong, hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000. Dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar, masih panjang ini. Makanya berani enggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini. Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM 50, ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama.
Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM 50. Ya. Polisi memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM 50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya. Benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian, kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang dikit sekian itu. Dan di parkiran. Kerjaan siapa? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar-komentar netizen tentang dengan cuplikan video sebelumnya. Di mana video sebelumnya kita melihat perdebatan panas antara Roy Suryo dan juga yang lain yang memperdebatkan tentang ijazahnya Jokowi. Bagus. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pada komentar yang pertama. Di sini netizen mengatakan, Rismon Sianipar, lanjutkan perjuanganmu untuk kebenaran demi negeri. Semenjak dipimpin Jokowi, polisi Indonesia rusak. Banyak kebohongan, memang terus semangat terus para pembela dan juga pejuang kebenaran. Mantap, itu memang kenyataannya. Polisi memang tidak bisa bekerja. Rakyat sekarang sudah tidak percaya lagi dengan penegak hukum di Indonesia. Semuanya amburadul. Kasus dan kasus seperti dibiarkan. Apa arti hukum di Indonesia? Apa artinya Indonesia adalah negara hukum? Sangat kacau balau pemerintah di era 10 tahun Bapak Jokowi. Korupsi merajalela, bahkan ada negara di dalam negara. Semoga ini tidak terulang lagi. Benar sekali, kami setuju kalau Polri itu sudah amburadul dan juga melawan perintah dari Presiden. Kapolri harus segera dibubarkan. Sehat selalu untuk para penegak kebenaran. Semoga setiap langkahnya diberikan kemudahan. Kesimpulannya, polisilah yang merusak Indonesia, hukum, kehutanan, pertambangan, dan juga yang lain. Ngeri, jangan salahkan banjir bandang dan longsor karena sang pencipta serta alamnya sudah bosan dengan pemerintah dan penegak hukum. Mantap Bang, semoga diberikan kemudahan, semangat terus dalam membela kebenaran di negeri yang sudah bobrok ini. Mantap dan terima kasih untuk pejuang kebenaran karena sudah menyampaikan isi hati kami selama ini untuk Bapak Polri dan juga jajarannya. Betul Bang Rismon, perjuangkan terus kebenaran sampai titik darah penghabisan. Masya Allah,
Masyarakat perlu bergerak untuk meluruskan hukum yang dirusak oleh orang yang rusaknya karena kekuasaan, dan mereka tidak takut akan azab dan juga karma dari Yang Maha Kuasa. Cerdas sekali Bang Rismon, apalagi para penegak hukum tidak malu dengan orang yang penjelasan Bang Rismon mereka tidak mengerti. Sangat setuju, mantap Bang Rismon ngabisin anggaran untuk tim reformasi, percuma gak ada gunanya. Mahfud MD, jangan kau omong kosong saja, kecut marut, hukum harus dibenahi. Memang betul, hampir semua polisi yang berpangkat jenderal rata-rata perilakunya menyimpang demi kepentingan pribadi. Walau masih banyak yang jujur, seharusnya polisi yang menyimpang seharusnya diberhentikan secara tidak terhormat, padahal sudah terang-terangan melawan perintah dan juga melanggar konstitusi. Oknum pejabat NKRI sudah krisis akan kepercayaan. Hebat Bang Rismon, ini nyalinya besar untuk kebenaran bangsa. Rakyat mendukungmu Bang, semua perjuangan Abang sampai titik penghabisan. Jangan mau disuap, insya Allah dikenang nantinya. Salut pada tim Bang Rismon, mudah-mudahan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Yang betul juga ngasih contoh yang tidak baik kepada rakyat. Polisi pengayom rakyat, tunjukkan kebijakan polisi dengan jujur dan juga benar. Masih ada yang peduli demi kebenaran dan menegakkan negara Indonesia seperti Bang Rismon DDK ini. Kejujuran sudah seharusnya ditegakkan. Polisi sebagai pengayom, pengaman dan juga penegak hukum yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pak Prabowo mau mendengar hati nurani rakyat untuk mencapai negara adil, makmur dan juga sejahtera. Hukum di Indonesia semakin kesini malah semakin ngeri. Koruptor, pembohong, penipu tidak ditangkap untuk diadili, malah dilindungi dan dibela mati-matian. Sedangkan rakyat kecil yang kelaparan mencuri ayam lalu ditangkap dan diadili, bahkan dihukum dan juga disiksa. Apakah ini yang disebut dengan keadilan? Ataupun keadilan hanya tajam di bawah, tumpul di atas? Saudara ini kalau tidak pernah melihat nyata, jangan terlalu percaya. Yang penting negara maju dan rakyat sejahtera. Jujur pertama kita harus mencari. Pejabat jangan digaji pakai uang rakyat. Kalau kerjaannya bikin rekayasa dan juga memanipulasi. Aku lebih setuju wajib militer diperlakukan agar inscam pendapatan rakyat bergulir. Pasti pemerintah tidak setuju karena pungli masih masuk polisi dan militer cukup besar. Ilmu harus dilawan dengan ilmu, jangan penjara dengan pasal buatan sepihak. Tidak diuji materi, ini baru gelar ijazah asli. Untuk para penguasa dan petinggi negara, dihilangkan narasi kebohongan dan tegakkan hukum yang buktikan asli. Jika yang salah, katakan salah, agar tegaknya hukum di Republik tercinta kita ini. Otaknya Gibran sejak SMA sudah kena virus berat. Nyatanya sekarang pandangan mukanya pola pelanga-pelong dan wajahnya bahaya bagi NKRI akan hancur. Kalau keinginan Rismon Sianipar tak digubris, memang harusnya semua provinsi seluruh Indonesia harus memisahkan diri dari satu kekuasaan Republik Indonesia, karena tak ada gunanya sama sekali. Lebih baik kita masing-masing jadi negara bagian, bisa mengatur hasil bumi kita sendiri tanpa investasi negara luar.
Kejahatan maupun kebobrokan di dalam suatu negara dimanapun itu dimulai dari pemimpin yang kotor. Itu logika paling cerdas, karena ikan busuk berawal dari kepalanya. Lanjutkanlah Rismond kebenaranmu, ungkap kebobrokan percok duplikat pengkhianat ini. Oke teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa menambahkan komentarnya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, salam hangat.